Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11. Ya, ini melanjutkan bab yang pertama. Kalau bab yang pertama kita sudah lewati, kita sudah ulangan harian. Ini lanjut bab yang kedua. Kalau bab pertama membahas tentang Pancasila, ideologi dan lain-lain. Kalau bab kedua sekarang membahas tentang Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, dalam pertemuan yang pertama ini Bapak akan membahas mengenai bagaimana dan kita dapat menjelaskan tentang produk peraturan perundang-undangan. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Oke, kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, ini nanti juga bisa teman-teman jadikan referensi baik dari Bapak yang jelaskan atau dari buku paket nanti. Oke, hal yang kita bahas pertama adalah tentang produk peraturan perundang-undangan, yaitu ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang undang-undang, kita tahu dulu nih apa nih konstitusi yang ada di Indonesia. Berawal dari mana? Lanjut. Kenapa undang-undang dasar? Nah, Indonesia itu adalah sebuah negara hukum ya. Jadi Indonesia itu semuanya tergantung pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada di Indonesia. Melalui karakteristik ini, Indonesia ini diatur dalam segala lini menggunakan konstitusi. Apa sih konstitusi? Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin pernah dengar ya kata-kata konstitusi, tapi belum tahu artinya atau sudah tahu artinya. Nah, secara sederhana, konstitusi adalah sebuah aturan hukum yang digunakan sebagai alat pegangan negara untuk mengontrol sebuah negara. Kebayang nggak? Misalkan sebuah negara atau Indonesia tidak memiliki aturan hukum, pasti akan kacau balau, pasti tidak akan beraturan. Nah, makanya apalagi Indonesia negara hukum, konstitusi itu dibutuhkan sebagai aturan hukum dan pegangan negara untuk mengontrol sebuah negara, yaitu negara Indonesia itu. Biar apa sih Pak ada konstitusi atau aturan hukum? Setidaknya Indonesia atau negara yang memiliki konstitusi atau aturan hukum akan lebih tertib, lebih nyaman, sesuai aturan dan bisa diarahkan. Ya, jadi apa sih konstitusi? Konstitusi adalah aturan hukum atau alat pegangan hukum untuk mengontrol sebuah negara. Lanjut. Nah, konstitusi itu dalam arti luas dibagi menjadi dua. Ada tertulis, ada tidak tertulis. Kalau tertulis itu yang dituliskan, dibukukan, dikitabkan. Nah, itu contohnya apa aja Pak Rizky? Undang-undang dasar. Nah, kalau tidak tertulis itu konvensi yang tidak dituliskan, tidak dibukukan, tapi dijalankan menjadi kebiasaan. Itu disebut konvensi. Apa contohnya? Misalkan upacara 17 Agustus, ya, upacara hari lahir Pancasila, memasang foto presiden di dalam lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan lain-lain. Itu kan sebenarnya tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam konstitusi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka itu dilakukan, ya. Nah, jadi konstitusi arti luas itu ada dua. Tertulis contohnya yang dituliskan seperti undang-undang, tidak tertulis itu kebiasaan, yaitu konvensi. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, nanti teman-teman tuh cari sendiri tuh, tertulis selain undang-undang apa aja, tidak tertulis apa aja tadi selain yang Bapak jelaskan. Nah, kan muncul pertanyaan tuh, Pak, kenapa sih di Indonesia ada konstitusi dan ada undang-undang? Gimana nih? Apakah tiba-tiba datang dari langit atau tiba-tiba diberikan oleh orang? Tidak. Awal mula undang-undang dijadikan konstitusi itu dan konstitusi tertulis itu di Indonesia berawal dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi kan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, ternyata sebelum kemerdekaan Indonesia itu sudah merancang tuh hal-hal yang akan mendukung Indonesia ke depannya. Ya. Nah, berawal dari mana? Dibentuknya sebuah organisasi atau lembaga yang disebut dengan BPUPKI atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, lembaga ini berperan penting dalam perumusan hal-hal yang nantinya
menjadi pendukung kemerdekaan dan digunakan setelah kemerdekaan. Contohnya, BPUPKI menggelar 2 kali sidang. Sidang pertama itu membahas dan merancang tentang pembentukan dasar negara mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yang akhirnya adalah jadi tuh nilai-nilai Pancasila atau yang kita sebut Pancasila sebagai ideologi kita tuh. Nah, sidang yang kedua ini berhubungan dengan kemunculan Undang-Undang Dasar. Organisasi BPUPKI merumuskan preambul dan rancangan Undang-Undang Dasar dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Nah, dari situlah tuh muncul perancangan atau perumusan Undang-Undang Dasar yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, setelah dirancang oleh BPUPKI, terciptalah 2 ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tugas BPUPKI pada saat itu selesai hingga dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945. Nah, sebenarnya itu nggak dibubarkan dan tanpa kelanjutan. Selanjutnya disambut tuh dibentuknya PPKI. Ya, PPKI itu lembaga atau organisasi yang dibuat setelah dibubarkannya BPUPKI atau dikenal dengan bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Tugasnya adalah PPKI ini menyempurnakan tugas BPUPKI yang telah merancang dasar negara dan undang-undang dasar, yaitu tugasnya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai konstitusi Indonesia sampai saat ini. Jadi kalau ditanya awal mula Undang-Undang Dasar itu dari mana, Pak? Berawal dari sebelum kemerdekaan. Disusun oleh BPUPKI, dirumuskan oleh BPUPKI, dan dilanjutkan, ditetapkan dan disahkan oleh PPKI. Begitu ya anak-anakku. Lanjut. Nah, makna produk peraturan perundang-undangan. Apa sih UUD NRI 1945 itu? Nah, UUD NRI 1945 itu adalah sebuah aturan hukum untuk menyelenggarakan sebuah negara sekaligus pedoman dalam pembentukan aturan-aturan dan pedoman dalam menjalankan nilai praksis. Jadi kita tuh harus punya aturan atau batasan ya. Dan batasan dan aturan itu adalah acuan atau pedoman untuk kita melakukan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan ini dibuat oleh lembaga, baik pejabat ataupun pemerintah. Contohnya apa? Contohnya DPR, DPRD, Presiden, Gubernur. Nah, nanti lembaga-lembaga itulah yang nantinya bertanggung jawab untuk membuat dan memberikan informasi mengenai aturan-aturan hukum. Nah, sifat dari aturan hukum ini atau Indonesia sebagai aturan hukum atau negara hukum dan memiliki aturan hukum, sifatnya hukum ini adalah 2, mengikat dan mengharuskan atau memaksa. Contoh sederhana, teman-teman kan mungkin orang tuanya atau teman-teman sudah membayar pajak ya. Pajak itu adalah bagian dari aturan hukum yang diberikan oleh pejabat atau pemerintah kepada kita, masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, pajak ini walaupun misalkan harta itu adalah milik kita, kendaraan bermotor, rumah, dan lain-lain, tapi tetap dalam aturan setiap yang diberikan kewajiban pajak memberikan pajak kepada negara, walaupun itu barang pribadi. Nah, itu yang disebut mengikat kepada individu dan mengharuskan memaksa agar individu itu mentaati aturan dengan membayar pajak. Contohnya seperti itu ya. Jadi Undang-Undang NRI 1945 itu adalah sebuah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga, baik pejabat atau pemerintah, yang bersifat mengikat dan mengharuskan atau memaksa bagi semua warga negara Indonesia. Begitu. Nah, sekarang kita bahas tentang 4 asas terhadap perundang-undangan. Jadi undang-undang ini memiliki hierarki ya teman-teman ya. Hierarki itu urutan atau tata urut dalam perundang-undangan. Nah, yang pertama lex superior derogat legi inferior. Hukum yang rendah itu tidak boleh melanggar hukum yang tertinggi. Contoh misalkan, aturan yang paling bawah menentang aturan yang lebih tinggi. Ya, misalkan ada aturan di tingkat pemerintah daerah yang paling bawah melanggar aturan Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar ada pasal yang menyebutkan bahwa semua warga negara Indonesia
berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Tiba-tiba ada aturan di daerah untuk melarang membuat salah satu rumah ibadah. Nah, itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai peraturan yang lebih tinggi karena bertentangan. Peraturan yang lebih rendah harusnya minimal sama dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi. Itu yang disebut lex superior derogat legi inferior. Nah, yang kedua, lex specialis derogat legi generali. Hukum yang khusus bisa menyampingkan hukum yang umum. Ada sebuah contoh. Kemarin-kemarin ada kasus dibunuhnya gadis atau anak di bawah umur, perempuan, mohon maaf bahasanya agak kasar, dicabuli lalu dibunuh, dibuang di kuburan Cina. Nah, yang membunuhnya ini adalah anak-anak laki-laki di bawah umur. Nah, ini di pidana umum itu masuknya adalah pembunuhan ya, udah pembunuhan, kekerasan seksual. Itu kalau misalkan dikenakan pidana umum akan berat hukumannya, bisa jadi sampai ke hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Kalau jaksa penuntut umumnya memberikan hukuman seperti itu. Tapi karena anak-anak yang membunuh dan mencabuli ini anak di bawah umur, maka kena pengecualian, dikenakan undang-undang yang berkaitan dengan umur mereka, anak-anak gitu. Jadi tidak dipenjara, cuman diberikan pembinaan. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat miris ya. Tapi gimana lagi, karena aturan tetap aturan, maka hukum yang khusus tentang perlindungan anak atau hukum-hukum yang mengatur anak-anak ini menyampingkan pidana umum perkara mereka tentang membunuh dan mencabuli tersebut, ya, gitu. Atau sama yang korupsi juga. Jadi kalau orang yang terlibat korupsi itu tidak dipidana umum, melainkan di tipikor, tindak pidana korupsi gitu. Nah, yang ketiga, lex specialis derogat legi generali. Hukum yang baru akan menghilangkan hukum yang lama. Jadi ketika undang-undang dibuat yang baru, maka aturan yang lama akan menghilang. Yang berlaku adalah hukum yang baru ya teman-teman ya. Ini sederhana banget. Terakhir, peraturan perundang-undangan hanya bisa dihapus, dicabut, atau diubah dengan peraturan hierarkinya sederajat atau lebih tinggi. Jadi kalau nanti ada aturan, itu tidak bisa dihilangkan kalau yang menghilangkannya atau yang menggantinya adalah aturan yang lebih rendah. Harus yang setara atau yang lebih tinggi. Nah, ini tentang asas atau hierarki terhadap perundang-undangan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Oh, ini sudah habis. Semoga nanti. Itulah penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa nanti bertanya secara langsung ataupun lewat japri di WA. Jadi intinya pada hari ini kita sudah belajar tentang pengertian konstitusi, terus awal mula adanya undang-undang, terus tentang maknanya, sampai kepada 4 asas hierarki perundang-undangan. Terima kasih sudah ikut memahami dan melihat video ini. Bapak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.